Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali perkuliahan kita pada mata kuliah Ulumul Hadis 1. Teman-teman Thalabah Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, kita sekarang sudah sampai pada nomor 7 dari pembahasan hadis hasan. Nomor 7, taqsimul Baghawi ahaditsal masabihi. Pembagian yang dilakukan oleh Imam Al-Baghawi terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam kitabnya yang berjudul Al-Masabih. Darajal Imamul Baghawi fi kitabihi Al-Masabih ala istilahin khasin lahu. Imam Al-Baghawi memberikan penilaian tersendiri di dalam kitabnya yang berjudul Al-Masabih. Kitab aslinya berjudul Masabihus Sunnah. Nah, itu ada di footnote nomor 1 itu. Jadi Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Masabihus Sunnah, atau pendeknya adalah Al-Masabih, memberikan penilaian secara tersendiri dengan istilah yang berbeda dengan yang digunakan oleh ulama-ulama yang lain. Wa huwa annahu yarmuzu ila al-ahadisi allati fi sahihaini aw ahadihima biqaulihi sahihun wa ilal ahadisi allati fi sunani al-arba'ah biqaulihi hasanun. Apa penilaian yang berbeda yang dilakukan oleh Imam Al-Baghawi dibanding dengan ulama-ulama yang lain? Ia memberikan rumus atau memberikan penilaian terhadap hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahihain, ya, atau salah satu dari keduanya itu dengan penilaian sahih. Sedangkan dia memberikan penilaian yang ada di dalam kitab As-Sunan Al-Arba'ah, ya, yaitu kitab-kitab Sunan Tirmidzi, kemudian Sunan Abi Dawud dan lain sebagainya, ya, yang disebut sebagai 4 sunan itu semuanya dinilai hasan oleh Imam Al-Baghawi, ya. Wa huwa istilahun la yastaqimu ma'al istilahi al-'ami ladail muhaddisin. Istilah yang digunakan oleh Imam Al-Baghawi itu adalah istilah yang tidak eksis, ya, tidak biasa digunakan oleh para ahli hadis secara umum. Kenapa? Li'anna fis sunani al-arba'ah as-sahihah wal hasan wal dha'if wal munkar, ya. Karena di dalam kitab sunan yang 4 itu, ya, Sunan Tirmidzi dan lain sebagainya, itu di dalamnya juga ada ada hadis sahihnya, ada hadis hasannya, ya, ada hadis mungkarnya, ada hadis dhaifnya, macam-macam. Tidak hanya hadis hasan. Jadi Imam Al-Baghawi tadi di atas sudah langsung mengklaim, memberikan penilaian hasan semuanya di dalam kitab sunan-sunan yang 4 itu, dengan dalam kitab Sahihain sahih. Padahal dalam kitab sunan yang 4 itu ada berbagai macam variasi penilaian hadis, ya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif dan lain sebagainya. Lidzalika nabbaha Ibnu Shalah wan Nawawi ala dzalika fayambaghi 'alal qari'i fi kitabil masabihi ay yakuna
ala ilmin an istilahil baghawi al-khasi fi hadzal kitabi 'inda qawlihi 'anil ahaditsi sahihun aw hasanun. Karena Imam Al-Baghawi ini punya cara yang berbeda dalam memberikan penilaian hadis terhadap kitab-kitab Sahihain atau kitab-kitab Sunan itu, karena itulah kemudian Ibnu Shalah Ibnu Shalah memberikan peringatan, ya, sekaligus Imam Nawawi juga memberikan, ya, wanti-wanti kepada siapa saja yang membaca kitab Al-Masabih tadi, ya, karangan Imam Al-Baghawi, agar mengetahui terlebih dahulu istilah khusus yang digunakan oleh Imam Al-Baghawi. Maksud dari dia menggunakan istilah sahih apa, menggunakan istilah hasan itu, ya. Jadi ini pembahasan khusus dari Taqsimul Baghawi Ahadits al-Masabih. Kenapa ini dimasukkan dalam pembahasan hadis hasan? Karena ya Al-Baghawi ini itu mempunyai penilaian tersendiri, ya, penggunaan istilah hasan sahih itu yang tidak umum, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ke-8, al-kutubul lati min mazinnatil hasan. Kitab-kitab yang di dalamnya diduga banyak hadis-hadis hasan, ya. Lam yufrid al-ulama'u kutuban khassatan bil hadisil hasani al-mujarrad. Para ulama belum ada yang menulis secara spesifik, secara tersendiri, kitab-kitab yang memang khusus isinya adalah hadis hasan saja. Belum ada. Kama afrodu as-sahiha al-mujarrad fi kutubin mustaqillatin, ya. Beda persoalannya dengan ulama-ulama yang secara spesifik tersendiri mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam kitabnya, ya. Misalkan ada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau ulama itu ada yang menspesifikkan pembahasan kitabnya khusus hadis sahih, tapi kalau hadis hasan belum ada, ya. Lakinna hunaka kutuban yaksuru fiha wujudul hadisil hasani famin ashhari tilkal kutub. Akan tetapi ada kitab-kitab yang diduga di dalamnya itu banyak hadis hasan. Di antara yang paling terkenal, ya, itu kitab-kitab apa saja yang di dalamnya ada diduga banyak hadis hasan. Pertama ada Jami'ut Tirmidzi, al-mashhur bi Sunanit Tirmidzi, fahuwa aslun fi ma'rifatil hasan. Yang pertama adalah kitab judulnya Jami'ut Tirmidzi, atau yang lebih dikenal dengan istilah Sunan At-Tirmidzi, ya. Nah, dari kitab Sunan At-Tirmidzi inilah asal usul istilah hadis hasan itu muncul, ya. Ini penjelasan dari para ulama bahwa orang yang pertama kali mempopulerkan istilah hadis hasan itu adalah Imam At-Tirmidzi. والترمذي هو الذي شهره في هذا الكتاب وأكثر من ذكره. Imam At-Tirmidzi adalah orang yang memasyhurkan, ya, mempopulerkan seperti yang tadi saya katakan, dan seringkali menyebutnya berulang-ulang, ya, dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Lakin yambaghi at-tanabbuh ila anna nusakhah takhtalif fi qawlihi hasanun sahihun wa nahwahu.
ala talibil hadis al-inayah bi ikhtiyarin nuskhah al-muhaqqah al-muqabalati bi usulin mu'tamidatin. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa Sunan At-Tirmidzi ini punya naskah-naskah yang berbeda-beda ya, terutama ketika menilai suatu hadis itu hasan, sahih dan lain sebagainya. Maka para penuntut ilmu, para pengkaji hadis hendaknya memberikan perhatian ya terhadap kitab Sunan At-Tirmidzi, terutama dengan cara memilih naskah yang sudah ditahqiq ya, sudah diedit dengan benar gitu, dengan kaidah-kaidah yang baku, kaidah-kaidah yang prinsipil gitu. Kemudian selanjutnya yang kedua, Sunanu Abi Dawud ya, yang kedua yang diduga banyak mengandung hadis-hadis hasan adalah Sunan Abi Dawud. Faqad zakara Abu Dawud fi risalatihi ila ahli Makkah. Jadi Imam Abu Dawud pernah menyebutkan ya dalam kitabnya itu pernah bercerita bahwa dia ketika menulis surat untuk penduduk Mekah, dia mengatakan annahu yazkuru fihi sahiha wa ma yashbihuhu wa yuqaribuhu. Sesungguhnya ya aku dalam kitab Sunan Abi Dawud itu hanya menyebutkan hadis sahih dan hadis-hadis yang serupa dengan hadis sahih dan juga hadis-hadis yang berdekatan dengan hadis sahih ya. Jadi Abu Daud menjelaskan dalam kitabku itu ya, itu ada hadis sahih, ada hadis-hadis yang menyerupai hadis sahih, dan ada hadis-hadis yang statusnya dekat dengan hadis sahih ya. Wa ma kana fihi wahanun syadidun bayyanahu. Dan ada juga aku memasukkan hadis yang sangat lemah tapi aku menjelaskannya. Dia menjelaskannya ya, Abu Daud menjelaskannya. Wa ma lam yadhkur fihi syai'an fahuwa shalih. Namun ada juga hadis yang tidak dijelaskan oleh Imam Daud, maka itu disebut sebagai hadis shalih ya. Fabina'an ala dzalika idza wajadna fihi hadisan lam yubayyin huwa dha'fahu wa lam yusahhihu ahadun minal a'immatil mu'tamidina fahuwa hasanun inda Abi Dawud. Berdasarkan hal itu ya, kita bisa tahu, kita bisa menjumpai bahwa hadis yang tidak dijelaskan oleh Abu Dawud ya, padahal dia dhaif dan kemudian tidak ada satupun yang mensahihkan hadis tersebut, para ulama terutama ya, maka itu disebut sebagai hadis hasan menurut Abu Dawud ya. Jadi kalau ada hadis kemudian tidak dijelaskan oleh Imam Abu Dawud, lalu para ulama juga tidak mensahihkannya, maka itu menurut Abu Dawud adalah hadis hasan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Sunan Daruqutni. Sunan Daruqutni. Faqad nassa ad-Daruqutni ala katsir minhu fi hadzal kitab. Ya, Imam Daruqutni banyak memasukkan hadis-hadis hasan dalam kitabnya ini ya. Oke, baik teman-teman, kita cukupkan terlebih dahulu. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya, pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.